Shalom Elohim, salam sejahtera di dalam kasih Kristus buat kita semua. Kembali lagi bersama saya, hamba Tuhan Stephen Tumbel akan membagi berkat kebenaran firman Allah lewat santapan rohani pada saat hari ini. Mari sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan boleh perkenankan kami untuk mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah Engkau pada saat ini, pakai hamba-Mu ada di dalam hikmat dan urapan daripada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan berbicara tentang Yesus adalah segala-galanya, di mana Yesus adalah segala-galanya bagiku. Mari kita buka firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-25. Firman Allah di dalam nama Yesus berkata demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, jemaat Tuhan, bahwa semua yang ada di dunia ini, segala-galanya yang ada di dunia ini, apapun yang kita lihat, semua itu bukan itu yang kita inginkan, bukan itu yang kita butuhkan. Yang satu-satunya yang kita inginkan dan butuhkan hanyalah Tuhan, hanyalah Yesus, sebab Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nah, ada nyanyian lama berkata, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Jadi apa yang kita cari dunia ini? Harta, kekayaan, kesuksesan? No, bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita satu-satunya yang kita butuhkan hanyalah Yesus. Sebab kenapa? Dalam sekejap bahwa segala-galanya ada di dunia ini tuh bisa sirna, segalanya itu bisa musnah, tapi hanya orang yang mencari Tuhan, yang menjadikan Dia adalah segala-galanya, ada jaminan hidup di dalam kekekalan. Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, sebab Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Jadi jemaat Tuhan, cari itu kebenaran, kejar itu kerajaan Allah, dan itu yang menjadi utama di dalam kehidupan kita, sebab Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sebab kita sangat membutuhkan Dia. Seberapa perlunya kita akan Tuhan, sangat butuh. Ibarat nafas, nafas sangat kita butuhkan, nafas sangat kita perlukan. Demikianlah keperluan kita akan Tuhan. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Jadi hanya Yesus yang menjadi kita perlu, yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Tidak ada yang lain, bahkan lebih daripada nafas yang kita butuhkan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Jadi hanya Tuhan, bahwa nafas sangat kita butuhkan, tapi keperluan akan Tuhan jauh lebih kita butuhkan dari nafas yang kita perlukan. Sebab Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat Tuhan, apa yang kita miliki di dunia ini, saya mau katakan, kalau tanpa Yesus itu tidak ada artinya. Sebab Rasul Paulus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang merupakan kepunyaannya dahulu, nah dia telah menganggap suatu kebanggaan sebagai manusia, tapi ketika dia mengenal Kristus, semua telah dianggap rugi, semua sudah dianggap sampah. Sebab semua yang kita miliki kalau tanpa Yesus itu tidak ada artinya. Ada nyanyian lah katakan,
Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini? Apa? Tanpa Yesus kau miliki. Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Jadi semua yang kita miliki ketika suatu kelak Tuhan datang, itu tidak akan berarti, sebab hanya Dialah yang menjadi satu-satunya yang kita perlukan, yang kita ingini di dunia ini. Sebab kalau kita mati, baru kita menyadari, baru kita akan mengerti bahwa sebenarnya satu-satunya yang kita butuhkan di dunia ini hanya satu, yaitu Yesus yang Tuhan. Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat Tuhan, kalau kita menjadikan Dia segala-galanya di dalam hidup kita, maka kita tidak akan perlu khawatir untuk setiap keperluan kita. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir akan setiap kebutuhan kita, sebab firman Allah katakan, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapa di sorga. Karena itu kita tidak perlu untuk khawatir, karena Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita utamakan Tuhan, Dialah segala-galanya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua, kalau kita jadikan Dia segala-galanya, maka kita tidak perlu takut untuk menghadapi apapun. Firman Allah berkata 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab kenapa? Karena kita memiliki Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala apapun, baik masalah, pergumulan, persoalan, keadaan lewat pandemi saat ini. Kita tidak perlu takut. Roma 8 ayat 18 katakan, sebab penderitaan itu bahwa kemuliaan Allah jauh lebih besar yang akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, di mana ketika kita jadikan Tuhan adalah segala-galanya, maka kita tidak perlu takut untuk memberi, untuk berkorban. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Firman Allah berkata demikian, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, di sini bahwa di mana Raja Daud dia memberikan harta kekayaannya untuk rumah Tuhan. Nah, jadi di mana segala sesuatu itu hanya daripada Tuhan. Setiap persembahan kita itu hanya daripada Tuhan. Karena itu kembalikan semua untuk kemuliaan bagi Tuhan, sebab segala-galanya itu daripada Tuhan. Karena kalau kita menjadikan Dia adalah segala-galanya, kita tidak perlu takut untuk memberi. Roma di dalam kitab Roma, surat Roma berkata, sebab dari Dia, untuk Dia, bagi Dia, untuk kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadikan Dia adalah segala-galanya, maka kita tidak perlu khawatir akan segala kebutuhan kita. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala apapun, dan kita tidak perlu takut untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini, dan berkat firman Allah akan kami terima ketika kami mau melakukan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu, bawalah kehidupan kami untuk senantiasa bukan hanya menjadikan Tuhan memiliki segala-galanya, tapi jadikan Engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Kuasailah Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau yang akan memberkati kami, memberkati sidang jemaat Tuhan yang ada. Mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pak
pamit undur diri, di mana kita akan ketemu minggu depan. Puji Tuhan, haleluya.